Nah, udah mulai tuh, buruan Cil. Oke guys, sebelum menonton jangan lupa subscribe. Subscribe bego. Ya, subscribe maksudnya. Hari ini saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kalian berdua. Berkat keberanian dan strategi kalian, kita berhasil mengamankan 3 pemain kunci dalam kasus tipe Archer ini. Ucok, Daroto, dan Zane. Ini adalah pukulan telak bagi pelaku kriminal di wilayah kita. Kerja bagus, kalian sudah membuat bangga kesatuan ini. Wah, terima kasih Pak. Ini juga berkat dukungan dan kepercayaan Bapak kepada kami. Kepercayaan itu nggak akan kami sia-siakan. Tapi jangan senang dulu. Ucok dan yang lainnya hanyalah kaki tangan. Otak dari semua kekacauan ini, Pak Broto masih berkeliaran di luar sana. Dia adalah noda yang harus kita segera hapus dari kota ini. Kami siap melanjutkan pengejaran, Komandan. Jejak terakhirnya sedang kami telusuri saat ini. Nah, dengar, ini perintah khusus. Jika kalian berhasil menangkap Pak Broto dalam keadaan hidup dan membongkar sisa aset ilegalnya, saya tidak hanya akan memberi bonus hadiah yang besar, saya sendiri yang akan merekomendasikan kenaikan pangkat luar biasa bagi kalian berdua bulan depan. Wah, naik pangkat bro. Bayangkan, kita tidak akan lagi jadi detektif lapangan yang kepanasan tiap hari. Ini kesempatan emas. Tapi ingat, Pak Broto itu licin. Kita harus bergerak lebih cepat dari biasanya. Kita perlu bantuan si Acil dan Topik lagi. Mereka adalah satu-satunya jalur kita untuk tahu kemana desanya Pak Broto lari. Setuju. Manfaatkan mereka bertiga untuk mencari tahu posisi Pak Broto sekarang. Kali ini tidak akan ada jalur tikus yang bisa menyelamatkan dia. Kita tangkap dia. Kita ambil pangkat itu. Ya udah, ayo jangan buang-buang waktu. Semakin lama kita diam, semakin jauh dia sembunyi. Tapi kalian harus paham satu hal lagi. Ini bukan cuma soal pembunuhan gampang atau kematian Ko Acing. Pak Broto itu puncak gunung es. Selama ini kita hanya melihat permukaannya saja. Hah? Maksud Komandan, ada bisnis yang lebih besar dari sekedar penyelundupan logistik? Nah, tepat intelijen kita mencium adanya jalur distribusi gelap yang melibatkan penyelundupan barang ilegal terlarang lintas pulau. Bahkan mungkin narkotika skala besar yang disama tempelan pengiriman sembako atau logistik. Kalau Pak Broto sudah di tangan kita, seluruh jaringan bisnis gelap mereka yang sebenarnya akan terbongkar. Jadi, ini alasan kenapa dia begitu panik sampai harus menyekat saksi seperti Acil. Dia bukan takut soal kupar itu, tapi takut jalur bisnis utamanya terdeteksi. Nah, benar, dia akan melakukan apa saja untuk melindungi rahasia itu. Tapi ingat, kalau bisnis ini terbongkar, akan banyak nama besar lain yang mungkin terseret. Tugas kalian adalah pastikan Pak Broto bicara sebelum orang-orang itu membereskannya terlebih dahulu. Dengar bro, kalau Komandan sudah bilang soal bisnis gelap yang sebenarnya, berarti kita nggak cuman main-main di gudang itu lagi. Ini urusan nasional. Saya makin semangat, tapi kita butuh umpan. Pak Broto pasti sekarang sedang memantau situasi dari jauh. Kita harus buat dia merasa aman agar dia keluar dari lubangnya. Maaf ya, saya telat. Saya mampir dulu tadi di warung beli rokok. Malah lihat cewek cantik. Yah, dasar kamu emang gak pernah berubah dari dulu. Lihat cewek cantik dikit aja matanya udah melek. Ya, namanya juga laki-laki normal plus jomblo. Jadi gimana Cil kejadian kemarin? Cerita dong, penasaran saya. Ya, sebenarnya saya udah pasrah kemarin. Di depan leher saya sudah ada pisau Sidarto. Pak Broto gila, matanya kayak nggak punya perasaan. Dia nggak butuh jawaban saya yang sebenarnya. Dia cuma mau mastiin saya mati tanpa bawa rahasia dia. Plus, dia mau mastiin apa pembicaraan saya dengan polisi. Wah, mereka beneran gila ya. Termasuk paman kamu Topik, Pak Zain. Dia beneran tega ya. Untung kamu cepat datang bawa polisi. Ya, saya juga nggak nyangka Paman Zain bakal bertingkah sejauh itu.
Tapi ya gitu, dia udah dibutakan sama janji-janji Pak Broto. Sekarang dia ngerasain sendiri dinginnya lantai sel. Tapi yang penting kamu udah selamat, Cil. Itu yang utama. Terus sekarang gimana? Duit 1 miliar itu? Pak Broto udah kabur, Darto sama Pak Zain dan Ucok udah di penjara. Polisi pasti lagi fokus ngejar si Pak Broto. Sepertinya ini waktu yang pas buat bagi rata duit itu, kan? Iya, Cil. Saya juga butuh alat bengkel baru. Dan sepertinya kita semua butuh hidup yang lebih layak daripada jadi pengangguran terus. Jangan sekarang. Lah, kenapa Cil? Kan musuh-musuh kita udah pada tumbang sebagian. Sisa Pak Broto tuh si bosnya. Topik, kamu dengar sendiri tadi pagi. Polisi udah dapat penghargaan, tapi mereka belum puas sebelum Pak Broto ketangkep. Artinya apa? Polisi pasti bakalan masih melibatkan kita. Kalau kita tiba-tiba beli motor baru atau gaya hidup kita berubah, polisi yang pinter itu bakal langsung tahu ada yang gak beres dengan kita. Tapi kalau nunggu Pak Broto ketangkep bisa lama Cil. Saya udah nggak sabar, pengen foya-foya. Nah, justru itu juga resikonya. Pak Broto itu licin. Selama dia masih berkeliaran, dia bakal cari tahu siapa yang pegang duitnya. Kalau kita pakai duit itu sekarang, kita sama aja masang lampu neon di kepala kita. Hei, malingnya di sini. Tapi bener juga sih kata Acil. Polisi itu teliti banget. Dia bahkan tahu cara saya gombalin anaknya. Kalau kita macam-macam, dia bakal sadar. Apalagi komandan mereka bilang ini soal bisnis gelap besar. Kita jangan sampai kejebak di tengah-tengah. Jadi maksud kamu kita simpen lagi duit itu? Iya, kita simpen aja dulu. Tanam kalau perlu. Kita sepakat nggak ada yang boleh sentuh sepeser pun sampai situasi benar-benar aman. Yaitu pas Pak Broto udah pakai baju orange di dalam sel. Gimana? Setuju? Oke dah, oke. Demi keamanan bareng. Simpan dulu tuh duit. Sekarang kalian ikut saya ke ruang interogasi. Dengar kalian, Pak Broto sudah meninggalkan kalian. Dia tidak peduli kalian busuk di sini. Kalau kalian mau hukumannya diringankan, beri kami sesuatu yang besar. Apa bisnis utama Pak Broto sebenarnya dan di mana dia sekarang? Bisnisnya? Bapak kan sudah tahu sendiri, dia punya bisnis pengiriman logistik. Tapi kalau Bapak tanya soal EVD dalam kontainer-kontainer tertentu, saya rasa itu tugas Bapak buat bongkar sendiri. Saya cuma bagian makanan. Kamu sengaja membuat kami mau bekerja keras. Kasih tahu lokasinya. Kalau saya kasih tahu semua sekarang, saya nggak punya jaminan keselamatan lagi kan? Biar adil, Bapak aja yang cari bukti itu sendiri. Dan saya akan konfirmasi nanti. Kecuali ada tawaran yang menarik. Begini saja, komandan kami sudah setuju. Siapapun yang memberi lokasi akurat tempat persembunyian Pak Broto sekarang, kami akan ajukan status justice kolaborator. Hukuman kalian bisa dipotong setengah atau bahkan jadi tahanan kota. Gimana? Hukuman kita bisa dipotong ya? Kalau begitu saya tahu Pak. Dia punya villa di Puncak Malino. Di sana dia sering sembunyi kalau ada masalah di gudang. Oh, enggak Pak, dia pasti ke gudang tua di Maros, dekat bandara. Dia pernah bilang punya jalur tikus di sana kalau mau kabur keluar pulau. Atau di apartemen Marina, dia punya unit atas nama istri mudanya di sana. Wah, jangan dengar di Pak Zain Pak. Pak Broto itu juga punya kapal nelayan pribadi di dermaga rakyat Potere. Dia pasti sudah berlayar ke arah pulau Supermode. Mereka udah mulai terpancing. Aduh, yang bener yang mana nih? Kok lokasinya banyak bener? Gimana nih? Saya juga jadi bingung. Mereka semua bicara, tapi informasinya berantakan. Ada yang bilang di puncak, ada yang bilang di apartemen, ada yang bilang sudah di laut. Mereka menyebutkan banyak lokasi yang berbeda dalam waktu 5 menit. Sial, ini taktik klasik.
Antara mereka memang nggak tahu pasti, atau Pak Broto sengaja menanamkan banyak lokasi palsu di kepala anak buahnya buat jaga-jaga kalau begini kejadiannya. Jadi gimana? Kita nggak mungkin kelinting ke semua tempat itu sekaligus. Personil kita terbatas. Kalau begitu kita tampung aja semua infonya. Nanti kita cocokkan dengan data yang kita dapat di lapangan dan dari saksi-saksi yang terlibat. Tapi sebelum itu, kita butuh insting orang lapangan. Mungkin Acil bisa tahu tempat yang mana paling masuk akal bagi Pak Broto untuk bersembunyi berdasarkan kebiasaannya. Kopi 2 ya bang, sekalian sama gorengan. Tumben cuma 2, biasanya apa? Yang lain belum datang bang, masih tidur kali. Ini bayar langsung nggak? Apa umutan lagi? Catat aja dulu bang, tenang aja, nanti saya bayar kok. Bahkan saya nanti bayar lebih. Ntar lagi uang proyek saya cair nih. Masa pelit sama langganan sih? Proyek apaan? So-soan juga kamu. Ya udah, tunggu aja saya rekening. Oke bang. Waduh, Pak Polisi, kok Bapak bisa tahu saya ada di sini? Apa saya mau diangkut lagi buat interogasi? Tenang Cil, kami kesini bukan buat bawa kamu ke kantor polisi. Kami cuma butuh bantuan insting. Kami sudah tanya Zain dan Darto, lokasi yang kemungkinan jadi tempat persembunyian Pak Broto. Tapi mereka menyebutkan banyak lokasi, dari Puncak Malino sampai Dermaga Pautere. Kamu tahu nggak yang mana yang benar? Waduh Pak, jujur saya ini kuli baru. Belum genap sebulan saya kerja di sana. Ngomong sama Pak Broto aja jarang. Paling cuma dengar perintah lewat Bang Ucok. Saya nggak tahu menahu soal rumah rahasia atau villa pribadinya. Masa kamu nggak pernah benar filmpingan dari buruh lain? Atau tempat yang sering disebut-sebut Pak Broto kalau lagi apa? Beneran Pak, serius. Saya cuma fokus jadi kuli aja. Saya nggak mau tahu urusan bos besar. Kalau cari tempat persembunyian Pak Broto, jangan tanya anak kemarin sore. Dia nggak bakal tahu. Siapa kamu? Dan kenapa kamu bisa tahu kami lagi cari Pak Broto? Ntar juga kalian tahu siapa saya dan apa tujuan saya. Yang jelas, Pak Broto punya satu rumah aman. Dia berada di tengah-tengah kebun, di pinggiran pesisir Maros yang nggak terdaftar atas nama siapapun. Dia cuma ke sana kalau keadaan benar-benar genting, seperti sekarang. Kipli, itu siapa? Kok dia tiba-tiba muncul dan tahu soal kasus ini? Cil, itu Daus, anak geng Andara. Masa kamu lupa? Dulu dia itu orang kepercayaan bandar besar di kampung sebelah bareng si Fadil. Sebelum akhirnya Fadil kabur ke Jakarta. Oh iya ya, baru ingat saya. Berarti bandar besar yang jadi bosnya Fadil sama Daus dulu itu jangan-jangan dia beneran Pak Broto. Hus, gak usah ribut. Sepertinya begitu, Cil. Pak Broto itu pemain lama. Udah, kita lihat aja dulu mainnya Bang Daus gimana. Ini bakal makin panas, seru nih. Kamu mau kami percaya begitu saja? Setelah semua anak buahnya bisa lu kasih informasi palsu, kenapa kami harus percaya kamu? Ya, karena saya nggak punya kepentingan buat lindungin dia lagi. Dia itu udah bikin banyak orang mati. Gimana? Mau ikut info saya atau muter-muter nggak jelas dari lokasi palsunya si Zain? Oke, kalau begitu jangan buang waktu. Tunjukkan jalannya, kita berangkat sekarang. Oke, ya udah, ayo berangkat sekarang. Tunggu dulu. Kenapa lagi sih? Ini yang kita cari dari kemarin. Lokasi akurat, ngapain ditahan-tahan lagi? Keburu Pak Broto pindah tempat. Sabar, kita sama sekali nggak tahu siapa orang ini. Kita nggak tahu apa tujuan dia sebenarnya dan kenapa tiba-tiba dia muncul mau bantu kita. Terlalu beresiko kalau kita langsung terjun ke lokasi yang dia sebut tanpa persiapan. Oh ya juga ya, saya hampir lupa SOP karena terlalu semangat. Apakah kamu beneran mau bantu kami tanpa ada maksud tersembunyi? Atau punya kepentingan juga? Ya jelas, kalau saya tidak mau bantu, ngapain saya repot-repot berdiri di sini menawarkan informasi? Baiklah, kalau begitu kami berterima kasih sebelumnya. Tapi kalau memang kamu niat bantu kami, bagaimana kalau besok saja kita ke sana? Berhubung sudah mau sore, cahaya mulai minim dan
kami juga perlu persiapan taktis sebelum beraksi di wilayah yang belum kami kuasai. Baiklah, saya mengerti. Ya sudah, nggak apa-apa, besok aja kalau begitu. Kalau begitu, berikan alamat rumah kamu. Biar besok pagi kami yang jemput untuk antar kami ke lokasi. Nggak perlu, Pak. Biar saya aja yang langsung ke kantor polisi besok pagi. Jam 8 saya sudah ada di sana. Wah, sepertinya dia bukan orang sembarangan. Dia tidak semudah itu membagikan alamat rumahnya. Iya, auranya beda. Ya sudah, kita tunggu saja besok pagi di kantor. Cil, siapa sebenarnya orang itu? Kamu kenal dia nggak? Itu dia cuma orang kampung sebelah, Pak. Tapi jujur kami nggak begitu kenal dekat. Cuma sering lihat lewat aja. Yakin? Dia sepertinya tahu banyak suara Pak Broto. Kalau kamu tahu sesuatu tentang dia, mending ngomong aja sekarang. Tak perlu ragu. Beneran, Pak. Dia memang orang lama di sekitaran gudang itu. Tapi kalau urusan pribadi kami benar-benar nggak tahu. Ya sudah, kalau begitu kami cabut dulu ya. Kalian berdua hati-hati, jangan keluyuran terlalu jauh. Situasi masih panas sampai Pak Broto tertangkap. Siap, Pak. Kipli, ini sepertinya makin kacau. Bandaus muncul. Polisi mulai curiga. Dan besok mereka mau gerebek tempat rahasia. Kamu yakin duit 1 miliar itu benar-benar aman di situ? Udah, santai aja. Aman, Cil. Sekarang yang gak aman itu kita. Bang Daus itu orang berbahaya. Kan dia dulu musuh kita juga. Kita mending diam aja, pura-pura gak tahu aja dulu. Bro, kamu sadar nggak? Cara dia berdiri, cara dia bicara, dia tenang banget di depan kita. Orang sipil biasa pasti gemeteran kalau tahu kita lagi ngejar bandar besar. Dia kayak udah biasa main pecing-pecinan sama hukum. Iya, saya juga ngerasa seperti itu. Makanya tadi pas dia lagi asik ngobrol, diam-diam saya ambil fotonya pakai HP. Wah, cerdik juga kamu. Ya udah, mana fotonya? Rencananya mau kamu apain tuh foto? Ya tadinya sih saya mikir mau kasih ke tim Intel buat cari identitas aslinya. Tapi emang kamu mau apain foto ini? Intel butuh waktu. Gimana kalau foto itu kita kasih lihat ke Wicok, Darto sama Pak Zain Gisel? Mereka bertiakan kanan-kanan Pak Broto. Pasti mereka tahu siapa orang yang ngaku-ngaku tahu rumah rahasia bos besar mereka. Nah, ide bagus. Langsung kita hajar ke sumbernya. Darto, Sugitomo, Iya, ada apa ya, Pak? Kami mau dibebaskan kah? coba lihat foto ini. Kenal nggak siapa orang ini? Walah, si Daus. Kenal lah, Pak. Kenal banget. Kenapa emang? Dia ketangkep juga ya? Haha, syukurin. Mampus kamu, Daus. Siapa dia sebenarnya? Dia itu dulu juga tangan kanan Pak Broto. Sama kayak saya sama Uco. Dia pemain lama. Cuma emang udah lama nggak kelihatan di gudang. Saya nggak tahu sih kenapa dia berhenti. Emang ada apa sama tuh orang, Pak? Dia bikin masalah lagi. Oke, makasih infonya. Kalian lanjutin alih istirahatnya. Adi, dia main soal Daus ya? Kenapa tiba-tiba mereka bawa foto dia ke sini? Iya, Cok. Aneh banget. Si Daus kan udah lama cabut dari lingkaran bos Broto. Kenapa polisi bisa dapat fotonya yang kelihatan baru banget? Jangan-jangan si Daus mau balas dendam. Kamu tahu kan, dia dulu didepak bos Broto gara-gara masalah Fadil itu. Kalau dia sampai muncul sekarang, berarti dia mau nyanyi buat polisi biar bos Broto kena sikat. Kalau Daus buka mulut, wah bahaya, Cok. Dia tahu banyak tempat persembunyian yang kita sendiri mungkin gak tahu. Wah, bakal seru nih. Si bos bener-bener bisa tamat kalau Daus yang turun tangan. Rencana apa lagi yang akan dilakukan oleh polisi itu? Dan si bayi Daus itu sepertinya gak ada tanda-tanda saya keluar cepat nih. Kamprik dah. Yah, dari mana aja kalian berdua baru nongol. Tadi kita hampir jantungan disamperin polisi lagi. Hah? Serius kamu? Polisi yang mana? Yang bapaknya Sarah? Atau polisi yang galak satunya lagi?
Ya, dua-duanya Topik. Untung kamu nggak ada di sini. Kalau nggak, kamu pasti bakal diinterogasi soal kamu gombalin anaknya. Lah, terus gimana? Kamu berdua mau diangkut? Apa mereka nanyain koper uang itu? Ya enggak sih, koper kita mah aman. Mereka cuma nanya soal lokasi persembunyian Pak Broto. Mereka bingung karena Pak Zain sama Darto kasih alamat palsu semua. Tapi yang bikin gila bukan polisinya, San, tapi Bang Daus. Bang Daus? Daus siapa? Daus Minia? Wah, ngaco lu. Bang Daus orang lama yang dulu bareng Fadil, anak Kandara itu. Dia tiba-tiba muncul kayak hantu. Terus nyahut kalau dia tahu rumah rahasia Pak Broto. Bentar-bentar. Bang Daus yang anak Andara itu kan? Bukannya dia mantan anak buah Pak Broto dulu? Nah, itu dia. Dia muncul dan nantangin polisi buat nganterin ke lokasi besok pagi. Yang bikin saya merinding, dia kayak tahu banget apa yang terjadi sekarang. Dia tahu saya pernah disekap. Dia tahu Pak Broto kabur. Saya rasa dia dengar obrolan kita pakai ilmu hitam atau gimana dah. Aduh, gawat. Kalau Bang Daus turun tangan, ini bukan urusan polisi lagi. Ini urusan dendam pribadi. Kamu tahu kan, dia itu licinnya lebih-lebih dari belut sawah. Cil, saya jadi mikir, kalau Bang Daus tahu tempat Pak Broto, jangan-jangan dia juga tahu kita pegang koper itu. Dan dia dulu satu lingkaran sama orang-orang itu. Nah, itu dia yang paling saya pikirin tadi sampai kopi saya dingin. Jangan sampai kita habis keluar dari mulut harimau Pak Broto, malah masuk ke mulut buaya Bang Daus. Tadi polisi nanya ke saya, siapa sih orang itu? Saya mah jawab aja, orang kampung sebelah yang kita kurang kenal. Saya nggak berani jujur, takut urusannya makin panjang. Bagus, Cil. Kamu kalau soal bohong memang paling berbakat. Muka kamu mendukung banget soalnya, muka-muka tertindas. Sialan kamu, San. Tapi denger ya, besok pagi Bang Daus mau ke kantor polisi. Terus kita harus ngapain sekarang? Apa ini aman buat kita? Kita tetap pada rencana, jangan ada yang berubah gaya hidup. Santo, kamu jangan berani-berani beli knalpot borong dulu. Dan kamu Topik, stop stalking Instagram Mbak Sarah dulu, ntar ketahuan intel lagi. Ya, itu mah hobi, Cil, bukan gaya hidup. Cil, tapi yang bikin penasaran si Daus. Apa untungnya coba buat dia bantu polisi? Kamu tahu sendiri kan, di dunia kita bantu polisi itu sama aja nyerahin leher ke algojo. Ya, mungkin dia udah insaf, Kipli. Mau jadi warga negara yang baik kali. Hah, insaf? Orang kayak Daus nggak kenal insaf, Cil. Dia itu tipikal orang yang kalau nggak dapat dagingnya, minimal harus lihat lawannya mati kelaparan. Saya inget banget ceritanya dulu pas Fadil kabur bareng Dea. Bang Daus kelihatannya memendam amarah. Mungkin karena adiknya si Dea harus pergi jauh juga. Tapi entahlah apa rencana dia. Oh, jadi ini soal dendam lama yang belum lunas gitu? Nah, bisa jadi. Tapi ada yang lebih masuk akal. Pak Broto kabur, bisnisnya goyang. Kalau Pak Broto beneran ketangkep dan masuk penjara selamanya, mungkin dia dan Fadil udah bisa pulang lagi ke sini. Atau dia pengen gantiin posisi Pak Broto di gudang. Siapa lagi yang paling tahu jalur bisnis Pak Broto selain mantan orang kepercayaannya sendiri? Maksud kamu Bang Daus mau pakai tangan polisi buat singkirin Pak Broto, terus dia yang ambil alih bisnisnya? Nah, pinter juga kamu, San. Itu yang saya curigain. Dia pura-pura jadi pahlawan di depan polisi, tapi tujuannya sebenarnya mau bersihin jalan buat dia naik tahta. Polisi dapat pangkat, Bang Daus dapat wilayah. Simbiosis mutualisme istilahnya kalau kata guru biologi saya dulu. Kalau benar begitu, berarti kita dalam masalah besar. Pak Broto aja udah bikin kita hampir mati. Apalagi kalau bos barunya itu setajam Bang Daus. Dia pasti bakal cari tahu kemana perginya aset-aset terakhir Pak Broto, termasuk koper itu. Duh, benar juga. Si Daus itu kan pinter baca situasi. Dia pasti mikir, nggak mungkin si Acil selamat dari sekapan Pak Broto kalau dia nggak punya kartu as. Dan kartu asnya itu ya duit 1 miliar yang kita pegang. Ya, makanya Cil, kita harus benar-benar pasang telinga. Besok pagi, pas dia ke kantor polisi, itu bakal jadi penentu.
Selamat pagi. Apa yang bisa dibantu? Mau buat laporan atau ada janji? Saya punya janji dengan 2 detektif yang keren itu. Bilang saja, Daus sudah datang. Nah, tu dia orangnya. Wah, keren. Tepat jam 8. Kamu beneran pegang omongan kamu ya, Daus? Di dunia saya, terlambat 1 menit bisa berarti kehilangan 1 nyawa. Jadi, saya lebih suka tepat waktu. Tadi malam kami sempat ngobrol dengan teman-teman lama kamu di sel, Darto dan Ucok. Mereka kaget banget pas dengar mama kamu muncul lagi. Oh iya, bagaimana kabar 2 badut itu? Masih suka berebut tulang sisa Pak Broto? Darto bilang, kamu dulu juga orang kepercayaan Pak Broto ya? Kenapa sekarang malah mau jual bos kamu sendiri? Hah, bos? Pak Broto bukan bos saya lagi. Sejak bulan lalu, saya tidak menjualnya. Saya cuma sedang mengantar dia ke tempat yang seharusnya dia tempati sejak dulu. Neraka atau sel penjara kalian. Mana yang lebih cepat saja? Haha. Baiklah, kami sudah siapkan satu tim taktis yang akan mengikuti dari jarak aman. Kamu akan masuk di mobil kami. Hah, tim taktis? Tim taktis? Jangan terlalu berlebihan. Pak Broto itu licin. Kalau dia lihat ada iring-iringan mobil polisi, dia bakal kabur lewat lubang pembuangan sebelum kalian sampai di depan pagar. Wah, dia malah ngatur strategi kita. Tapi idenya masuk akal juga sih, bro. Oke Daus, kami ikut mainnya kamu hari ini. Tapi ingat, kalau ini jebakan dan kamu cuma mau bawa kami ke tengah hutan buat diberesin, kamu yang pertama saya door. Udah, simpan aja pelurumu. Saya masih mau hidup lama buat lihat kampung saya bersih tanpa dia. Udah, ayo berangkat. Udah, ayo buruan ikutin. Daus, kamu beneran nggak lagi ngerjain kita kan? Ini makin masuk ke dalam, makin nggak ada tanda-tanda kehidupan, malah kayak mau ke hutan. Iya, bro. Kalau kamu punya lihat lain, mending jujur aja sekarang. Jalannya semakin ngaco nih saya lihat. Santai Pak Polisi. Polisi kok jadi penakut. Namanya juga tempat persembunyian orang yang paling dicari. Ya kali lokasinya di samping mall atau di tengah kota. Pak Broto itu tikus tua. Dia butuh lubang yang nggak tercium siapapun. Ini sebenarnya kita mau kemana sih? Ini mah jalur orang mau buang mayat, bukan mau gerebek orang. Yah, saya juga heran. Tapi lihat mobil polisi di depan, mereka makin masuk ke perkebunan sawit tua itu. Bang Daus beneran gila kalau mau bawa polisi ke tempat kayak gini. Apa ada rencana lain Bang Daus ya? Udah, jangan banyak tanya. Namanya juga tempat persembunyian. Kita ikutin aja. Tapi tetap jaga jarak ya. Jangan sampai kita ketahuan. Ya udah, kita lanjut. Tapi kamu duluan sana. Wah, gila. Ternyata di sini ada istana di tengah kebun. Gimana? Masih mikir saya mau buang kalian ke hutan? Ayo, kita masuk. Tunggu apa lagi? Kita jemput buronan kalian. Bentar. Baca itu. Rumah ini disita oleh Bang Daus. Kami tidak salah lokasi kan? Ini rumah sipaan. Mana mungkin Pak Broto di sini? Iya, bener. Daus. Jangan-jangan kamu cuma dapat info palsu lagi. Ah, nggak mungkin.
Ini rumah pribadi dia yang dibuat khusus untuk tempat persembunyian. Nggak mungkin jadi sitaan bank. Setahu saya, dia nggak punya utang di bank. Atau mungkin ini cuman taktik dia buat ngelabuin orang, biar nggak ada yang berani masuk karena dikira aset kosong. Ya, daripada cuman debat di depan gerbang, mending kita masuk geledah langsung. Siapa tahu ini cuman tipuan label doang. Udah, ayo. Yaudah, ayo masuk. Ayo masuk. Gimana? Kalian menemukan sesuatu nggak? Atau petunjuk gitu? Waduh, Zong. Kosong melompeng, bro. Kasur udah nggak ada springnya. Lemari terbuka, nggak ada satupun barang berharga. Dapur pun sudah kosong. Tidak ada makanan sedikit pun. Sepertinya dia baru saja cabut. Mungkin baru 1 atau 2 jam yang lalu. Barang-barang pribadinya, dokumennya semua lenyap. Dia tahu kita mau datang kali. Sialan, dia lebih cepat dari yang saya kira. Dia nggak cuma kabur, dia kayak udah tahu kalau tempat ini bakal bocor. Terus sekarang di mana? Dia mau cabut kemana lagi coba? Kamu bilang dia cuma kesini kalau gemping. Kalau tempat gempingnya agak udah ditinggalin, berarti dia punya tempat yang lebih aman lagi. Hanya ada satu kemungkinan, dia nggak lagi di daerah sini. Dia pasti udah menuju ke tempat yang jauh dari sini. Atau ada rekan bisnisnya yang bantuin dia. Tapi kita nggak punya petunjuk apa-apa lagi. Kamu aja yang mantan orang kepercayaannya pasti bingung kan? Gimana ya? Bentar, kertas apaan tuh? Jangan buka dulu. Itu bisa jadi bukti atau malah jebakan. Pak Broto nggak main bom, Pak. Dia lebih suka main mental. Apa isi suratnya? Untuk Daus, anjing lama yang mencoba mendidik tuannya. Kamu pikir saya tidak tahu kamu akan datang membawa teman-teman baru berseragammu? Terima kasih sudah memberitahu lokasi mana yang harus saya tinggalkan lebih dahulu. Selamat menikmati rumah kosong ini. Karena saat kami ingin baca ini, saya sudah berada di tempat yang tidak akan pernah kamu bisa sentuh sekalipun. Ingat Daus, pengkhianatan selalu mati dengan cara yang sama seperti saat mereka hidup sendirian. Sial, dia benar-benar ngerjain kita. Daus, ini artinya dia tahu kalau kamu kerja bareng sama kita. Jangan tanya saya, tanya tim kalian. Atau mungkin tikus kalian di kantor polisi masih aktif kasih kabar ke dia. Dia tahu rencana ini bahkan sebelum kita berangkat. Tunggu. Kalau dia baru cabut beberapa jam yang lalu, dia nggak mungkin langsung jauh. Di ujung perkebunan ini cuma ada rawa dan bermala kecil yang biasa dipakai untuk penyelundup kayu. Gak usah banyak teori. Kalau kita diam di sini terus, dia beneran bakal sampai ke daerah yang kita tidak bisa jangkau. Ayo, kita berangkat. Mereka keluar tuh. Tapi mukanya pada galak semua. Sepertinya dapat zong ya di dalam. Wah gila, lihat kan muka Bang Daus tadi. Mukanya kayak mau makan orang. Pasti ada yang gak beres. Tapi mereka arahnya kemana itu? Itu kan jalan buntu yang ketembus ke rawa dermaga tua. Nah bener Cil, itu jalur pelari yang paling dekat.
Kalau air lagi pasang begini, kapal kecil bisa masuk lewat situ buat jemput orang. Wah, berarti Pak Broto beneran mau kabur lewat laut. Terus kita gimana ini? Ikutin mereka lagi? Ya harus. Kita harus ikutin mereka. Kalau Pak Broto lolos sekarang, kita nggak akan pernah tenang megang duit itu. Kita harus lihat dia ketangkep, atau setidaknya tahu dia lari kemana. Waduh, kenapa nih? Kenapa lagi Kipli? Jangan bercanda dah. Ini tempatnya angker banget nih. Mana sepi banget lagi. Nggak tahu nih, tiba-tiba mati. Sepertinya businya kena debu tebal tadi. Sialan, di saat genting begini malah rewel. Aduh, perasaan saya kok jadi nggak enak ya. Tadi Bang Daus bilang ini jalur pelarian. Kamu bayangin kalau Pak Broto punya anak buah yang jaga di semak-semak sini buat ngehadang siapapun yang ngikutin. Ini udah bener nggak sih jalannya? Di sana tadi ada pertigaan, mana nggak ada petunjuk lagi. Ya, seingat saya sih, ini jalannya udah bener. Permisi kek, mau numpang nanya kek, apakah benar ini jalan ke arah dermaga lama di ujung rawa? Iya, benar. Lurus saja. Terus nanti juga sampai. Tapi ada apa emang ramai-ramai begini mau ke dermaga? Ada tahanan kami yang kabur ke arah sana, kek. Kami harus segera mengejarnya sebelum dia naik kapal. Oh alah, ya sudah, lurus saja ke sana. Nanti ketemu jalan buntu. Disitulah dermaganya. Oh, makasih ya kek. Jadi gimana nih solusinya? Bentar. Kalian dengar suara nggak? Kayak ada suara ranting patah di sebelah sana. Yah, palingan itu suara monyet atau babi hutan, San. Jangan bikin panik dah. Setan! Setan! Hei, berisik. Saya manusia. Enak aja bilang saya hantu. Maaf Ki. Soalnya kami kaget. Kakek tiba-tiba muncul. Ampun maaf, Ki, maaf. Kirain tadi beneran setan. Ngapain kalian arafmu dari tengah hutan begini? Anu Kek, kami mau ke dermaga tua itu. Tapi motor teman saya mogok tiba-tiba. Apakah ini jalannya sudah benar ke arah dermaga itu? Tadi ada polisi. Sekarang kalian. Sebenarnya ada apa sih di dermaga sana? Anu Kek, kami cuma mau lihat. Maksudnya teman kami ada yang ikut di mobil polisi tarik, Kek. Benar ya. Mending kalian pulang sekarang, putar balik. Di sana tidak aman untuk kalian. Jangan cari penyakit ke dermaga sore-sore begini. Tapi Kek, ada bengkel nggak di sekitaran sini? Motor saya mogok nih. Mana ada bengkel di tengah hutan? Pulang sana sebelum gelap makin pekat. Nah tuh kan, kakek itu aja bilang nggak aman. Udah Kipli, San, chill. Kita balik aja sekarang. Feeling saya udah nggak enak nih dari pas motor mogok. Nah, saya setuju. Nyawa lebih penting daripada rasa penasaran. Lagian motor Kipli juga udah kayak nafas terakhir nih. Tapi bentar, kalian nggak ngerasa ada yang aneh gak sih? Kakek itu cuma nyuruh kita pulang karena nggak aman. Tapi dia nggak bilang alasannya kenapa. Dia kayak sengaja nyembunyiin sesuatu yang ada di dermaga itu. Ya iyalah, nggak aman, Cil. Ada Pak Broto, ada polisi. Mungkin bakal terjadi baku tembak. Makanya nggak aman. Ya enggak, mukanya beda. Dia kayak takut kita lihat sesuatu yang lain. Saya makin penasaran. Pak Broto nggak mungkin milih dermaga ini kalau cuma dermaga biasa.
pasti ada rahasia besar di sana. Jadi kamu mau lanjut gitu? Ya, kita udah sejauh ini. Sayang banget kalau kita balik sekarang. Kita lanjut aja, kita pelan-pelan aja. Ya, terus gimana cara jalannya? Motor saya udah mati nih. Ya udah. Terpaksa kita harus cari cara. Paling tidak kita ikat motor kamu ke motor Acil. Kita tarik pelan-pelan. Kamu mau ikat pakai apa? Itu dia. Oh, berangkat. Ah, brengsek. Ternyata kosong. Ah, beneran kosong. Nggak ada kapal, nggak ada orang. Bahkan nggak ada bekas ban mobil selain jejak lama. Kamu beneran yakin ini tempatnya? Di sini sepi banget. Kayak nggak ada aktivitas selama berbulan-bulan. Ini nggak mungkin sih. Cuma dermaga ini yang bisa jadi jalur daruratnya. Nggak mungkin dia lewat jalur umum. Surat tadi itu sepertinya hanya surat jebakan. Atau jangan-jangan kamu jebak tiba dia, Bos. Kamu membawa kita ke ujung sini yang ada sinyal begini supaya Akboroto bisa leluasa kabur lewat jalur lain di kota. Atau malah kamu cuma mau main-main sama kita biar kelihatan bantu? Dengar ya, kalau sampai malam ini kita kehilangan jejak Pak Boruto gara-gara kamu yang bakal saya taruh di sel bareng Ucok dan Darto. Pakai otak kalian. Kalau saya mau jebak kalian, ngapain saya ikut-ikut dalam mobil ini? Saya bisa aja kabur dari tadi. Kita semua ini diputar balik sama Pak Boruto. Dia sengaja naruh surat di rumah mewah itu karena dia tahu kita bakal ke sana. Dan dia sengaja nyebut nama tempat yang mengarah ke dermaga ini biar kita fokus ke sini. Nah, tuh kan bener. Polisinya cuman diam doang di sana. Nggak ada baku tembak, nggak ada apa-apa. Iya, sepi banget ya. Berarti Pak Boruto beneran gak ada di sini. Berarti kaki tadi bener. Dia nyuruh kita pulang karena emang nggak ada apa-apa di sini. Atau malah kakek itu yang sengaja bikin kita lambat biar Pak Boruto bisa cabut. Siapa tahu dia komplotan Pak Boruto juga. Sial. Kita udah narik motor sejauh ini cuman buat lihat dermaga kosong. Kampret dah. Tapi tunggu. Kalau dia nggak kesini dan dia tahu kita bakal ngejar sampai kesini, berarti dia sebenarnya nggak pernah ninggalin kota. Bisa jadi dia ke hotel mungkin. Dia punya rekan bisnis pemilik hotel di ujung kota. Fiaran, buang waktu saja. Yaudah, kalau gitu kita cabut saja dari sini sebelum gelap. Yaudah, ayo cabut. Kita cari di sekitaran kota aja. Mereka balik tuh. Ayo cepat, kita harus balik juga. Sepertinya mereka dapat petunjuk baru tentang Pak Boruto. Ayo ikut. Buset, masa kita harus narik motor Kipli lagi dengan kecepatan tinggi? Mana bisa? Udah, cabut sekarang. Nggak ada solusi lain. Saya juga nggak nyaman berlama-lama di sini. Yaudah, ayo, buruan. Waduh. Aduh, pakai putus segala lagi talinya. Astaga. Jadi gimana nih solusinya? Gawat. Ini beneran udah mau malam. Sinar matahari udah nggak tembus ke bawah pohon. Kita beneran kejebak di sini. Sial. Putusnya jadi serabutan pula. Nggak bisa diikat lagi. Pendek banget tuh tali. Bentar. Kalian dengar nggak? Kayak ada suara orang bisik-bisik dari arah rawa tadi. Jangan nakut-nakutin kamu, San. Kamu fokus aja gimana caranya kita keluar dari sini. Saya serius.
Mending motor Kipli ditinggal aja di sini. Kita bonceng 4. Kalau kita maksa benerin tali sekarang, kita nggak bakal keluar dari hutan ini sampai subuh. Kamu mau ketemu kakek yang tadi lagi dalam bentuk yang lain? Ya, nggak bisa ditinggalin, Topik. Kalau ada Pak Broto atau anggotanya yang lewat di sini dan lihat motor Kipli, mereka bakal tahu kita yang ngikutin polisi tadi. Kita bisa diincar lagi. Lagi pula pasti Kipli nggak mau ninggalin motornya di sini. Lah, terus gimana? Masa didorong? Ini jalannya nggak mulus, jauh pula. Saya nggak bakal kuat dorong motor sampai jalan raya. Sialan, malah kejebak lumpur lagi. Makin digas, makin dalam nih bro. Mana sinyal mati, gelap pula. Kita benar-benar terjebak di tengah hutan begini. Kampret dah. Pakai kejebak segala pula. Mana udah malam nih. Saya bilang juga apa, jalannya ndak beres. Sekarang gimana cara keluar? Kalau Pak Broto tahu kita mau di sini, keadaan bisa terbalik. Tolong! Tolong! Ngapain kamu minta tolong teriak-teriak? Kamu pikir ada orang di sini? Kamu lihat sendiri kan, nggak ada rumah. Tahu nih Acil. Ntar yang datang malah setan, bukan orang. Kamu ingat kan tadi ada kakek-kakek yang ngambil kayu? Bisa jadi ada rumah di sekitaran sini. Ya juga ya, kok saya nggak kepikiran? Udah, mending kamu bantu saya teriak. Siapa tahu ada yang dengar kalau rame. Tolong! Tolong kami! Tolong kami! Tolong! Kalian dengar nggak? Ada suara orang teriak-teriak. Suaranya dari mana tuh? Wah, dengar bro. Tapi, itu siapa? Perasaan dari tadi nggak ada siapa-siapa yang lewat jalur ini selain kita. Apa itu penunggu hutan ini? Hahaha, lucu juga lihat polisi kota gemeteran. Kalian berdua bawa pistol kaliber besar. Masa takut sama suara begituan? Naus, kamu nggak tahu ya? Setan di hutan begini mah nggak mempan kalau ditembak. Peluru saya paling tembus doang ke pohon. Setannya malah makin kekawa. Yah, mungkin itu cuma suara hewan atau penduduk lokal yang lagi cari kayu. Masa polisi percaya tahayul? Penduduk lokal mana yang jam segini teriak-teriak di tengah hutan? Saya curiga itu anak buahnya Pak Broto yang sengaja mau ngepung kita atau ngerjain kita. Sudah, simpan dulu pikiran ngaco kalian. Kita harus keluar dari sini sekarang. Gak ada solusi lain. Kalian berdua bantu dorong dari belakang ya. Biar saya yang gas. Ingat, gasnya jangan langsung dihentak. Urut pelan-pelan. 1, 2, 3, dorong. Tetep nggak bisa. Bannya licin banget. Nggak dapat traksi. Kita butuh tenaga lebih banyak atau ganjal kayu yang gede. Sial. Kita benar-benar butuh bantuan. Tapi kalau suara tadi itu musuh, kita malah dalam posisi yang sangat lemah sekarang. Kampret, buang-buang tenaga saja. Mending dorong aja dah kalau begitu. Bentar. Cil, kamu bisa ngestut kan? Ya, bisa sih, tapi saya nggak yakin bisa kuat. Ini bukan jalan mulus, ntar kaki saya copot lagi. Coba aja dulu Cil, daripada kita nggak keluar dari sini. Mau kamu nginap di sini? Cuma kamu harapan kita. Iya, coba aja dulu. Ya udah dah, ayo. Tapi kalau saya capek berhenti ya. Nah, gitu dong dari tadi kek. Berangkat. Suara siapa tuh? Siapa tuh? Berhenti atau saya tembak? Rombongan polisi tuh. Buset, bocah ini lagi. Ampun Pak, ini kami. Lah, kalian? Hampir aja saya tembak. Kok bisa muncul dari arah sana? Sejak kapan kalian ada di jalur ini? Cepat jujur. Ngapain kalian ada di sini malam-malam begini? Jalur ini jalur bahaya. Pak, jujur saja kami sebenarnya ngikutin Bapak dari awal berangkat tadi. Kami penasaran Pak Broto bakal lari kemana. Iya Pak, bener. Kami cuma mau tahu akhirnya gimana. Nggak maksud apa-apa kok. Wah, kalian gila ya. Ini bukan tontonan bioskop. Pak Broto itu orang berbahaya.
Dia bawa senjata dan pasti punya anggota. Kalau tadi kalian ketemu anak buahnya di tengah jalan, nyawa kalian bisa hilang cuma-cuma. Kalian tahu nggak? Kalian itu bisa saja menghambat operasi. Gimana kalau tadi kami kira kalian musuh terus kami tembak? Ya, maaf Pak, kami ngaku salah. Kami juga nyesel kok kesini. Hampir aja kita nggak pulang. Hah, benar-benar nekat, bodoh. Tapi jujur, saya baru kali ini lihat ada bocah kayak kalian yang saking penasarannya berani masuk hutan. Mana pakai motor butut segala lagi. Iya, gila juga nyali kalian. Di satu sisi, saya mau buru-buru kalian karena ganggu tugas. Tapi di sisi lain, hebat juga kalian bisa bertahan sampai sejauh ini tanpa perlengkapan apa-apa. Namanya juga anak muda, Pak. Rasa penasarannya lebih gede daripada rasa takut mati. Tapi ya sudah, karena kalian sudah terlanjur di sini, mending bantuin kita daripada cuma berdiri jadi patung. Oke, gini aja, kalian semua. Sini, bantu dorong mobil ini. Kalau mobil ini keluar, kita semua bisa pulang dengan selamat. Oh, kalian terjebak juga ya? Ya udah, ayo kita dorong. Ya udah, bantu dorong sekarang. 1, 2, 3. Akhirnya berhasil juga. Akhirnya berhasil juga. Akhirnya. Ya udah, ayo semua kita pulang. Bentar, Pak. Hah? Apalagi? Kamu mau nginap di sini? Pak, kan kita udah bantuin dorong mobil. Boleh nggak motor saya dinaikin di bak belakang mobil Bapak? Soalnya motor saya mogok tuh. Ya, ternyata kalian dapat musibah juga. Ya udah, sekalian aja motor Acil juga. Kita cari aman aja. Gak ada yang naik motor. Muat tuh kalian semua di belakang. Wah, serius Pak. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Tapi denger ya, untuk malam ini misi pengejaran kita anggap selesai sampai di sini dulu. Sinyal mati, mobil sampai terjebak, dan tenaga kita sudah habis. Fokus utama kita sekarang cuma satu, keluar dari hutan ini hidup-hidup. Nah betul, urusan Pak Broto, biar tim intelijen di kota yang pantau pelabuhan untuk malam ini. Besok pagi, setelah kita semua bersih dan cukup tidur, baru kita atur strategi lagi buat gerebek lokasi yang di Wilandaus tadi. Aduh Pak, makasih banget ya. Udah mau angkut motor kami. Saya beneran udah kepikiran mau tidur di atas pohon tadi kalau motor nggak bisa jalan. Sama, Pak, saya juga udah pasrah. Tapi Pak Polisi nggak bakal nangkap kami kan, karena kami ngikutin kalian. Harusnya sih saya paham kalian. Tapi berhubung kalian sudah bantu dorong mobil, saya anggap kita impas. Tapi jangan diulangi lagi ya. Kalau besok kalian muncul lagi di lokasi penggerebekan, saya beneran bobol. Nggak berani lagi Pak. Kapok saya masuk hutang sampai terjebak sampai malam begini. Mending saya panggul barang di gudang seharian daripada harus ketemu kakek kayu bakar itu lagi. Udah. Ayo pulang. Udah larut malam nih. Udah, ayo gas. Berangkat. Kedua polisi itu kembali ke kantor pagi ini. Berarti mereka berhasil keluar dari hutan kawas semalam. Mereka terlihat sedang menyiapkan berkas, mungkin untuk pergerakan selanjutnya. Mantap. Kamu sudah menjalankan tugas dengan bagus. Dah saya jadikan kamu sebagai mata-mata di kantor polisi. Terus awasi mereka. Jangan sampai mereka bertindak tanpa saya ketahui. Okey, siap Pak. Pak Polisi, gimana semalam? Kok mukanya kusut banget? Mana bos kami? Katanya mau diseret ke sini. Iya Pak, udah dapat belum? Atau malah kalian yang dikerjain? Kalian gak usah banyak tanya. Mending kalian siap-siap aja. Rapikan tempat tidur kalian di situ.
Karena ndak lama lagi bos kalian bakal ada di sini bareng kalian buat Greuni di balik jeruji. Kalian juga dengar tadi kan? Polisi itu kayaknya yakin banget. Jangan-jangan posisi Pak Broto beneran udah ketahuan. Itu palingan cuma gertakan doang Pak Zain. Pak Broto itu punya 1000 jalan. Gak mungkin dia segampang itu ketangkep cuma gara-gara 2 polisi itu. Tapi masalahnya sekarang kita nggak tahu Pak Broto ada di mana. Kalau dia beneran mau kabur lewat laut, apa polisi bisa dengan mudah menangkapnya? Kamu tahu sendiri kan, jalur tikus dia banyaknya minta ampun. Dan pasti rekan bisnis dia bakal bantuin biar Pak Broto tetap aman. Saya penasaran, kalau Pak Broto beneran kejepit, dia bakal lawan atau nyerah ya? Saya harap sih dia ketangkap juga. Masa cuman kita yang tersiksa di sini dan dia masih bebas berkeliaran di sana? Ini sungguh tak adil. Ya, saya rasa polisi nggak bakal mudah. Pak Broto itu licin. Tapi kalau Daus beneran bantu mereka, nah itu yang bikin saya ngeri. Daus tahu semua lubang persembunyian kita. Apalagi Pak Broto. Seru juga ini kasus kayak film-film aja. Ya, emang kan ini film, tapi kita dapatnya peran yang apes duluan. Terima kasih ya sudah mengantar saya sampai sini. Pastikan mobil ini langsung hilang dari area bandara begitu saya masuk ke dalam. Siap Pak, aman. Bos saya sudah pesan agar memastikan Anda sampai di gate dengan selamat. Sampaikan pesan saya pada bosmu. Bilang padanya, tolong perhatikan baik-baik gudang milik saya. Kemungkinan besar saya akan lumayan lama di sana. Jadi saya butuh orang-orangnya untuk tetap memantau situasi di sekitar gudang itu. Jangan sampai polisi atau ada pengkhianat yang mengendus sisa-sisa aset yang masih tertinggal. Saya akan sampaikan Pak, gudang itu akan tetap dalam pengawasan kami. Satu lagi, sampaikan salam hormatku dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bosmu. Tanpa bantuannya dan jalur khusus yang dia berikan hari ini, mungkin saya masih terjebak main kucing-kucingan dengan polisi bodoh itu di hutan rawa. Bos juga bilang kalau ini adalah bagian dari kerjasama jangka panjang kita. Semoga perjalanan Anda lancar ya Pak. Biarkan polisi-polisi itu menggeledah dermaga dan rawa sampai mabuk lumpur. Saat mereka menyadari saya sudah tidak ada, saya sudah berada di tempat yang tidak bisa mereka jangkau. Hahaha. Emang polisi-polisi di sini nggak ada yang becus. Dan itu yang buat kita bisa sampai di titik ini. Ya sudah, kalau gitu saya masuk dulu ya. Saya nggak bisa berlama-lama di sini. Kamu hati-hati di jalan. Siap Pak Broto, tenang aja. Kalau saya mah nggak bakal ada yang bisa ganggu saya. Pikirin diri Anda saja. Ya udah, sudah termasuk. Saya udah mau cabut juga. Saya harus geledah gudang ini. Saya yakin pasti masih ada petunjuk tempat yang bisa jadi tempat pelarian Pak Broto. Lah, itu si Daus. Ngapain dia di sini? Wih, Daus. Pagi-pagi begini udah rajin ke gudang orang. Lagi cari barang sisa atau lagi kerja bakti? Oh, kamu kirain siapa? Ya, saya cuman mau pastiin gak ada barang saya yang ketinggalan sebelum polisi datang gerebek tempat ini sebentar lagi. Polisi? Kamu kan informan mereka sekarang. Kenapa nggak nunggu mereka aja? Ya, bukan urusan kamu tuh. Mending kamu pergi dari sini sebelum tim buzzer datang. Kalau kamu ketangkap di sini, bos kamu gak bakal bisa bantu banyak pasti. Pak Broto nitip pesan kepada saya. Dia bilang, jaga gudang ini baik-baik. Dan kalau saya lihat pengkhianat kayak kamu lagi nacak-nacak asetnya, dia bilang, saya bebas ngelakuin apa aja. Oh, sekarang saya paham. Ternyata kamu ya sama bos kamu yang jadi tiket emas Pak Broto buat keluar dari kota ini, buat kabur dari pencarian polisi. Di mana kamu sembunyiin si tikus tua itu sekarang? Sembunyiin?
Pak Broto itu bukan anak kecil yang perlu saya umpetin di bawah tepian. Dia punya sayap, Daus. Dan saat ini, dia mungkin udah terbang jauh di atas kepala kamu yang perlu lumpur itu. Jangan main teka-teki sama saya. Kamu tahu kan polisi lagi nyisir semua jalur. Kalau kamu ketahuan bantu pelarian buronan kelas kakap, bos kamu pun gak bakal selamat. Polisi? Mereka kesini karena kamu yang kasih info salah semalam kan? Polisi itu cuman alat buat kamu, tapi buat kami, mereka gangguan kecil yang bisa diatur. Kasih tahu saya di mana dia, pelabuhan mana, atau bandara mana. Kamu itu udah ndak ada harganya, Daus. Pak Broto nitip pesan. Tapanya, makasih udah jadi umpan yang bagus di hutan bawah semalam. Polisi sibuk sama kamu. Dia sibuk sama kopernya. Adil kan? Kurang ajar. Jadi dia beneran udah berhasil pergi jauh. Kamu udah telat buat kamu jadi pahlawan. Kamu pernah jadi orang kepercayaan yang akhirnya dibuang kayak sampah. Satu hal lagi, Daus. Jangan coba-coba laporin plat nomor mobil saya atau ganggu dan ilaj. Kalau sampai saya lihat muka kamu di sekitaran sini pas polisi udah pergi, saya gak bakal cuman kasih salam lewat omongan. Saya bakal pastiin kamu bakal nyusul dengan bang gampang yang kamu sudah habisin itu. Hah? Kamu ngancam saya? Bukan ancaman, itu janji. Nikmati sisa-sisa hari kamu jadi informan polisi yang gadar sebelum Pak Broto mutusin buat beresin sisa-sisa pengkhianatannya dari jauh. Kalian pikir ini aman? Pak Broto boleh kabur. Saya bakal bikin kalian semua gak bisa tidur nyenyak. Kampret, keluar kalian. Waduh, kampret, kita ketahuan lagi. Kalian lagi. Ngapain ada di sini? Bukannya tadi subuh sudah disuruh pulang sama polisi? Kamu sendiri ngapain di sini sendirian? Kamu mau bongkar-bongkar gudang ya? Jangan-jangan dugaan kita bener, Cil. Bang Daus ini sebenarnya mau mengkudeta Pak Broto. Iya kan, Bang? Dia sengaja bantu polisi biar Pak Broto masuk penjara. Terus dia yang ambil alih gudang dan semua bisnisnya. Iya bener. Tadi Daus bilang kan Pak Broto udah nggak punya kuasa di sini. Berarti sekarang abang yang mau jadi bos barunya kan? Jadi menurut kalian saya ini penjahat kelas kakap yang lagi merancang pengkhianatan besar demi jadi bos di gudang ini? Gila, imajinasi kalian kebanyakan nonton film drama kriminal kayaknya. Lah terus apa dong? Kenapa kamu kelihatan buru-buru banget nyari sesuatu di gudang ini? Denger ya, bocah-bocah ngaco. Kalau saya mau jadi bos, saya nggak bakal repot-repot mandi lumpur bareng kalian semalam. Saya kesini cuman lagi cari petunjuk di mana lokasi yang mungkin jadi tempat pelarian Pak Broto sekarang. Jadi kamu bukan mau gantiin posisi Pak Broto? Gantiin posisi dia? Jadi target tembak polisi dan dihianati anak buah sendiri? Wah, enggak, makasih. Saya cuma mau hidup tenang setelah ini selesai. Terus apa tujuan kamu sebenarnya? Nanti kamu tahu sendiri. Sekarang dengerin saya baik-baik. Kalau kalian mau selamat, jangan pernah ceritain soal preman tadi, termasuk ke polisi. Tapi... Udah, nggak ada tapi-tapian. Nah, kebetulan, lihat ini. Kalian mau tahu alasan sebenarnya kan kenapa saya niat banget jeblosin Pak Broto ke penjara? Ini dia alasannya. Halo Bang Daus, gimana nih? Halo Bang Daus, gimana keadaan di sana? Semuanya sudah beres kan? Pak Broto sudah ditangkap polisi? Ya, belum total aman, Dil. Sabar dulu. Tadi malam ada kekacauan di hutan dan pagi ini dia malah berhasil kabur dibantu orang lain. Saya baru mau geledah gudangnya sekarang untuk cari petunjuk. Aduh, saya sudah nggak tahan Bang. Saya pengen pulang. Sembunyi di sini terus bikin saya hampir gila. Saya kangen rumah, kangen teman-teman saya. Sampai kapan saya harus begini? Dengar Fadil, kalau kamu pulang sekarang sementara Pak Broto masih bebas dan belum masuk sel, kamu bakal jadi sasaran utama. Kamu jadi saksi kunci satu-satunya yang tahu rahasia pencucian uang dia dan bisnis gelap dia. Tahan sedikit Fadil, apalagi sebelumnya kamu sudah pernah jadi buronan. Tahan sedikit lagi, saya lagi usahain semuanya biar kamu bebas keluar dari persembunyian dengan aman dan bisa kembali ke sini. Oke Bang, tapi tolong ya Bang, saya beneran udah nggak kuat di sini.
Dea juga udah pengen banget nih pulang. Tadi itu suara Fadil kan? Udah lama saya nggak dengar kabar dia. Semua orang di kampung mikir dia kabur karena punya utang. Yah, dia nggak punya utang. Kamu tahu sendiri kan. Dia cuma ngelihat sesuatu yang nggak seharusnya dia lihat di gudang ini. Pak Broto punya rencana licik buat dia. Saya yang selamatin dia dan nyembunyiin dia selama ini. Jadi kamu bantuin polisi bukan buat ambil alih bisnis Pak Broto ya, tapi buat nyelamatin Fadil. Nah, tepat. Selama Pak Broto masih punya kuasa dan bebas berkeliaran, Fadil nggak akan pernah bisa pulang hidup-hidup. Apalagi situasinya seperti ini. Itulah alasan saya, Cil. Sekarang kalian pahamkan betapa bahayanya ini. Daus, kita nggak nyangka. Maafin kita ya, mikir kamu mau jadi bos baru. Ternyata kamu punya niat baik. Sudahlah, sekarang kalian pergi lewat jalur belakang tadi. Jangan biarkan polisi tahu soal Fadil itu. Kalau berita soal Fadil bocor sebelum Pak Broto ditangkap, nyawa dia taruhannya. Cepat jalan. Baiklah. Tapi kalau kamu butuh bantuan untuk si Fadil, kabarin aja ya. Kami siap bantu demi Fadil. Mas, teleponan baru Bang Daus ya? Bagaimana situasi di kampung Dabluk? Apa semuanya sudah membaik? Kata Bang Daus, belum sepenuhnya aman sayang. Bang Daus bilang Pak Broto berhasil lolos dari hutan rawa semalam. Sekarang polisi lagi mau geledah gudangnya, tapi orangnya malah sudah berhasil kabur. Sampai kapan kita harus seperti ini, Mas? Saya sudah rindu suasana rumah kita. Saya rindu udara di kampung Dabluk. Maafin saya ya dia, karena kebodohan saya pernah kerja di tempat Pak Broto. Kamu jadi ikut menderita begini. Seharusnya saya bisa melindungi kamu di rumah kita sendiri, bukan membawamu lari ke tempat asing seperti ini. Jangan bilang begitu. Saya nggak peduli kita harus tinggal di mana, asalkan saya tetap bersama kamu. Saya cuma rindu kampung Dabluk aja. Tapi melihat kamu terus-menerus merasa bersalah seperti ini, itu yang paling menyakitkan buat saya. Ya, Bang Daus lagi berusaha di sana. Dia berusaha mencari petunjuk baru. Dia bilang sebentar lagi nama kita akan bersih. Kamu percaya sama abangmu kan? Bang Daus itu keras kepala, tapi dia sayang banget sama kita. Saya cuma takut dia dalam bahaya karena membela kita. Mas, berjanjilah satu hal. Kalau nanti semuanya sudah selesai, kita kembali ke kampung Dabluk dan lupakan semua ketakutan ini. Kita bangun lagi hidup kita dari awal. Saya janji, kita akan pulang secepatnya. Kita akan duduk lagi di teras rumah, melihat matahari terbenam tanpa harus merasa takut pada bayangan sendiri. Sabar ya, bidadariku, sebentar lagi. Ya dah kalau itu. Kalau begitu, saya keluar sebentar ke depan ya, mau cari makan buat kita. Tapi janji ya, jangan lama-lama. Iya, janji. Kamu kunci aja pintu dari dalam. Jangan buka buat siapapun, kecuali saya sudah kasih kode ketukan seperti biasa. Mau kemana, Pak? Pak, saya mau cari penginapan yang lokasinya tidak terlalu ramai. Saya mau istirahat teman. Tidak ada suara-suara bising kendaraan atau hiruk pikuk kota. Waduh, kalau di Jakarta cari yang sepi agak susah, Pak. Tapi ada beberapa pilihan. Mau hotel butik di daerah Kemang yang agak masuk gang, atau apartemen harian di Jakarta Selatan yang posisinya di pojok. Ya, itu masih terlalu ramai. Ada yang lebih tersembunyi lagi? Sebentar. Oh, saya tahu tempat, Pak. Ini unik. Ada sebuah villa kecil yang posisinya di tengah kebun pribadi di pinggiran Jakarta Timur. Lokasinya benar-benar sunyi, dikelilingi pepohonan. Dan setahu saya, itu satu-satunya villa modelan kebun yang masih tersisa di tengah kota. Tetangganya jauh-jauh, Pak. Nah, itu dia. Saya suka yang terakhir. Antar saya ke sana sekarang juga. Oke, siap, Pak.
Tapi sebelum sampai ke villa itu, antar saya cari makan dulu ya. Saya sudah lapar sekali. Cari tempat makan yang cepat. Tapi jangan di warung pinggir jalan yang enak. Siapa? Di depan nanti ada rumah makan Padang yang cukup legendaris, tapi lokasinya agak masuk ke dalam, jadi nggak terlalu ramai. Cocok buat Bapak. Bagus. Pastikan kita tidak terlalu lama di sana. Saya ingin segera sampai di villa itu dan menghilang dari pantauan siapapun. Yaudah, ayo Pak, monggo. Apa saya salah lihat ya? Nggak mungkin, itu kan Pak Broto. Jadi gimana Pak? Mau langsung lanjut ke villa atau mau singgah lagi di tempat lain? Kita langsung lanjut saja. Saya sudah mau istirahat nih. Oke, siap Pak. Ayo. Halo bang. Iya, halo, kenapa Fadil? Kok kamu seperti panik? Kamu aman kan? Bang, kamu pasti nggak bakal percaya. Saya baru aja lihat Pak Broto. Dia sekarang ada di Jakarta bang. Dia baru keluar dari warung makan dekat sini. Hah? Apa? Kamu jangan ngaco Fadil. Pak Broto harusnya masih di sekitaran dermaga. Karena kemarin saya dan polisi mencari dia di sana. Saya serius bang. Saya lihat dia pakai mata kepala saya sendiri. Dia naik taksi biru. Ya, walaupun saya ragu awalnya, tapi setelah saya perhatikan, itu beneran dia bang. Gayanya nggak bisa bohong. Wah sial, jadi maksud si berengsek itu terbang di atas kepala, maksudnya dia naik pesawat. Dia udah mendarat Jakarta sekarang. Berarti surat di rumah mewah itu dan jejak di hutan itu cuman umpan buat polisi. Ah, kampret. Terus saya harus gimana bang? Taksinya udah jalan tuh. Dengar Fadil, jangan sampai kehilangan jejak. Kalau dia beneran Jakarta, ini kesempatan terakhir kita sebelum dia benar-benar menghilang. Ikuti taksi itu, jangan terlalu dekat supaya nggak ketahuan. Tapi jangan sampai kamu kehilangan dia juga. Kabarin saya terus lokasinya. Oke bang, saya ikuti dia sekarang. Doain saya ya, biar nggak ketahuan. Hati-hati Fadil, ingat nyawa kamu taruhannya. Kamu udah foto mereka kan? Kirim ke saya sekarang. Saya langsung kabari polisi di sini buat meneruskan kabar ini. Pak, berhenti cari dia di dermaga. Pak Broto sudah di Jakarta sekarang. Kamu mabuk lumpur semalam, Daus. Jakarta itu jauh, mana mungkin secepat itu dia sampai ke sana. Sementara anak buah kita masih menyisir pelabuhan. Kalian yang terlalu santai. Nih, lihat sendiri fotonya. Foto ini diambil oleh teman saya yang berada di Jakarta. Dan dia mantan karyawan Pak Broto juga. Lah, itu beneran dia. Seragam supir taksinya juga seragam supir taksi Bandara Jakarta. Sial, jadi selama kita kedinginan di hutan semalam, dia malah terbang dengan nyaman. Sekarang tunggu apa lagi? Dia sudah di sana. Kalau kalian diam saja di sini sambil pegang berkas, besok dia sudah ada di luar negeri. Masalahnya, Jakarta itu bukan wilayah hukum kita, Daus. Kita nggak bisa asal main tangkap di sana. Itu area Polda Metro. Prosedurnya panjang. Ribet pula. Prosedur atau nyawa saksi saya? Teman saya sekarang lagi buntuti dia sendirian. Kalau dia ketahuan dan mati, kasus ini ikut mati bareng dia. Nggak bisa dibiarin. Kita harus lapor ke komandan sekarang. Kita butuh surat tugas khusus untuk pengejaran keluar daerah. Kamu tunggu sini ya.
Kamu yakin komandan mau beri kita izin? Ya, saya sih juga lumayan ragu setelah kegagalan kita kemarin. Nah, itu dia yang saya pikirkan. Komandan pasti sudah kurang yakin dengan kita setelah kegagalan kita kemarin. Apalagi ini di luar jangkauan hukum kita. Tapi ya, tidak ada jalan lain. Tidak ada salahnya kita coba. Apalagi kita sudah pegang bukti foto Pak Broto di sana. Baiklah. Mari kita coba. Permisi, izin masuk komandan. Anda perlu apa Talim? Tiba-tiba masuk. Izin komandan, kami dapat info dari informan kami di lapangan. Pak Broto sudah berada di Jakarta sekarang. Dia berhasil mengoceh kita dengan umpan di rumah mewah tengah hutan semalam. Terus, apa langkah kalian selanjutnya? Kami mohon izin untuk melakukan pengejaran segera komandan. Saksi kunci kami sedang membuntuti target saat ini. Jika kita terlambat, kita bisa kehilangan jejak selamanya. Informasi kalau Pak Broto di Jakarta itu akurat enggak? Sangat akurat komandan. Nih foto dia. Dia terlihat berada di depan warung makan terkenal di Jakarta bersama sopir aksi bandara. Oke, kerja bagus. Saya akan buatkan surat perintah tugas sekarang juga. Kalian persiapkan diri berangkat ke Jakarta lewat jalur udara paling cepat. Koordinasi dengan Portland Niktero akan saya urus lewat telepon begitu kalian berangkat. Siap, terima kasih komandan. Nose, siapkan diri kami. Kita udah dapat izin. Kita berangkat ke Jakarta sekarang juga. Oke, bagus. Saya harap taksi kalian lebih cepat dari taksi Pak Broto. Aduh, Fadil. Paming kemana sih? Katanya cuma 10 menit. Ini udah hampir sejam. Perasaan saya dari enak begini. Duh, dia mau kemana nih? Kok makin kesini makin sepi? Saya jadi takut. Permisi mbak, tolong berikan kami 3 tiket paling cepat ke Jakarta sekarang juga. Ini urusan negara, sangat mendesak. Waduh, mohon maaf pak. Untuk penerbangan yang boarding 10 menit lagi, sudah tutup pintu. Sistem sudah terkunci. Waduh, tapi tolong mbak buka lagi. Kalau bisa, kami harus ada di sana. Hubungi pilotnya kalau perlu. Benar-benar tidak bisa pak. Pesawatnya sudah mulai pushback. Jadwal berikutnya baru ada 3 jam lagi, jam 1 siang. Dan itu pun statusnya sudah full booking semua. Tapi kami bisa usahakan kalau ini tuas negara. 3 jam, Mbak? 3 jam itu cukup buat buronan kami pindah pulau atau bahkan hilang selamanya. Tolong carikan kursi tambahan, apa saja. Kursi kru atau berdiri pun kami sanggup, Mbak. Kami mengerti situasinya, Pak. Tapi secara regulasi penerbangan, kami tidak bisa menambah penumpang di atas kapasitas. Saya sudah cek semua maskapai lain di terminal ini. Dan memang hari ini ada lonjakan penumpang. Penerbangan jam 1 siang itu adalah yang tercepat dan tersisa. Baiklah, kalau emang nggak bisa. Kami nunggu aja penerbangan berikutnya. Makasih mbak. Sial, kita terjebak di sini. 3 jam lagi baru terbang, tambah 2 jam perjalanan. Ya, 5 jam dari sekarang Pak Broto sudah bisa sampai ujung Jakarta. Fadil masalahnya bukan cuma Pak Broto yang hilang, tapi adik ipar saya.
Kalau dalam 3 jam ini dia ketahuan, kita cuma akan jemput mayat di Jakarta. Tenang Daus, jangan panik. Coba kamu hubungi dia dulu. Oke, baik. Halo, gimana Fadil? Kamu masih membutuhkan mereka? Ya, masih nih bang. Abang udah di mana sekarang? Fadil, dengar saya. Kami terjebak di bandara. Pesawat baru ada 3 jam lagi. Kamu harus bertahan di sana sendirian untuk sementara waktu. Hah, 3 jam bang? Mereka udah semakin jauh nih ke tempat yang sepi. Tempat ini sepi banget bang. Cuman ada suara jangkrik sama suara mobil mereka. Saya takut banget. Rasanya mereka bisa dengar suara motor saya dari sini. Dengar Fadil, tarik napas pelan-pelan. Kamu itu saksi paling berharga yang kita punya sekarang. Kalau kamu panik, kamu bakal bikin kesalahan. Tapi bang, saya mulai deg-degan nih. Saya pengen pulang bang. Saya kepikiran Dea. Dia pasti lagi khawatir nungguin saya sambil nangis. Justru karena Dea, kamu harus kuat. Saya janji, begitu saya mendarat Jakarta, saya langsung terbang ke lokasi kamu. Sekarang tugas kamu cuma satu, pantau terus kemana Pak Broto masuk. Tapi tetap jaga jarak aman. Jangan coba-coba langsung mendekat ke mereka. Cukup pastikan dia nggak keluar lagi dari sana. Oke bang, saya bakal tetap di sini membuntuti mereka dari jarak aman. Ingat, kalau kamu ngerasa posisi kamu terancam, lari, tinggalin tempat itu. Nyawa kamu lebih penting daripada penangkapan Pak Broto. Kamu dengar saya? Iya bang, saya dengar. Makasih ya bang. Tapi tetap usahain ya bang, biar cepet sampai sini. Bagaimana Daus teman kamu itu? Siapa tadi namanya? Fadil. Apa dia masih membuntuti Pak Broto di sana? Ya masih Pak. Dia masih membuntuti di belakang mobil mereka. Tapi tempat mereka sekarang sangat sepi dan terpencil. Itu yang buat Fadil sangat ketakutan dan butuh bantuan sekarang. Apa dia masih bisa mendarat? Area sepi di Jakarta itu berbahaya, apalagi kalau dia tidak tahu medan. Saya sudah instruksikan untuk tetap di posisi aman. Saya minta dia jangan sekali-sekali mendekati mobil dia. Cukup pantau dari jauh dan pastikan target tidak kabur. Masalahnya dia sendirian di sana Pak. Mentalnya mulai goyah. Kita benar-benar terpacu dengan waktu. Maafin saya Dea. Saya nggak bisa angkat sekarang. Saya nggak tahu harus bilang apa. Kalau saya jujur, saya lagi membuntuti Pak Broto. Kamu pasti bakal pingsan karena takut. Nanti kalau semua ini sudah selesai, saya bakal jelasin semuanya Dea. Saya bakal minta maaf sambil peluk kamu. Aduh, Mas Fadil, kamu di mana sih? Kenapa teleponku ndak diangkat-angkat? Kamu janji cuma sebentar, cuma cari makan doang. Tuhan, tolong sampaikan pada Mas Fadil. Saya cuma mau dia pulang selamat. Saya tak butuh makan enak. Saya cuma butuh dia di sini. Pak, maaf sebelumnya. Saya mau bilang, dari tadi pas kita keluar dari tempat makan, sepertinya ada motor yang mengikuti kita dari belakang. Hah? Motor? Siapa? What did you see? Bukan polisi Pak, cuman motor biasa. Tapi dia jala-jala red terus. Anehnya pas kita masuk ke jalan kebulian sepi ini, motor itu tiba-tiba hilang suaranya. Sekarang kok sudah tidak ada ya? Hah? Mengikuti? Kok bisa? Tapi siapa ya? Ya kali ada yang kenal saya di Jakarta sesingkat ini. Apa mungkin orang-orang polisi atau kenalan Daus sudah sampai sini? Gak mungkin. Mereka pasti masih sibuk di dermaga. Gak mungkin. Itu hanya perasaan Pak Supir aja kali. Jakarta kan memang ramai. Mungkin pemotor itu memang searah atau orang sini yang rumahnya di sekitaran kebun ini. Masa sih Pak? Perasaan saya tadi dia persis di belakang kita terus.
Ya sudah, semoga betul cuma perasaan saya. Sudahlah Pak, jangan dipikirkan. Ngomong-ngomong, lokasinya masih jauh ya. Saya sudah lelah sekali nih. Oh, sudah dekat sekali Pak. Itu di depan sana. Tinggal belok sekali lagi. Di balik pohon beringin itu, kita sampai di pintu gerbang villanya. Tak lama lagi sampai Pak. Halo, Assalamualaikum Pak Haji. Ini saya, Jaka supir taksi. Pak Haji lagi di mana sekarang? Waalaikumsalam. Oh, si Jaka. Ada apa bro? Ini saya bawa tamu eksekutif Pak. Dia mau lihat villa kebun Pak Haji yang paling pojok. Kosong kan? Oh, ada tamu ya? Kamu udah di depan villa? Ya Pak Haji, tamunya pengen tempat yang benar-benar sepi buat istirahat lama. Beliau cocok sama villa Pak Haji. Bisa kesini sekarang Pak Haji? Walah, ya sudah. Kebetulan saya lagi di kebun belakang nih. Tunggu 5 menit, saya jalan kaki ke situ. Gimana Pak? Udah cek villanya? Cocok. Di sini, kalau malam cuma suara jangkrik saja yang kebenaran. Tak bakal ada polusi suara. Langsung saja Pak Haji. Berapa harganya? Begini Pak, karena ini villa privat dan saya harus urus kebersihan serta keamanannya sendiri. Per malamnya saya biasa kasih 2 juta rupiah. Rencana mau tinggal berapa lama Pak? Rencana saya mau ambil sebulan dulu Pak. Kalau nyaman, nanti saya lanjut lagi. Tapi kalau Bapak mau sebulan penuh, ya saya kasih harga spesial lah. Di angka 50 juta. Waduh Pak Haji, itu sudah harga termurah ya? 50 juta? Oke, tidak masalah. Saya tidak akan tawar harga itu. Tapi saya punya syarat. Syaratnya apa tuh Pak? Saya tidak mau ada orang asing yang masuk sampai ke depan villa saya tanpa seizin saya. Kalau ada yang datang mencari pria dengan ciri-ciri seperti saya, Pak Haji cukup bilang, tidak tahu atau villa ini kosong. Saya kesini mau tenang. Saya mau menikmati masa pensiun saya tanpa gangguan siapapun. Walah, gampang itu Pak. Di sini mah privasi nomor 1. Selama Bapak bayar lancar, saya jamin keamanan Bapak. Saya anggap Bapak gak pernah ada di sini kalau ada orang luar yang nanya. Oke, kalau begitu, deal Pak. Saya akan langsung transfer nanti. Oke, makasih. Ini kuncinya Pak. Kalau butuh apa-apa, rumah saya yang di ujung jalan tadi. Mampir aja ke sana. Atau butuh teman ngopi, saya selalu stay di sana kok. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Pak. Semoga betah istirahatnya di sini. Oh, ini bonus buat kamu, buat beli rokok dan bensin. Ingat pesan saya tadi, lupakan kalau kamu pernah antar saya ke tempat ini. Wah, makasih Pak. Siap Pak. Ingatan saya langsung hilang kalau lihat uang sebanyak ini. Mari Pak Haji. Pak, saya pamit. Aduh, mereka kemana ya? Kok mobilnya udah nggak kelihatan? Apa Pak Broto sudah tahu saya di sini dan dia udah kabur lewat jalan lain? Sial, saya nggak bisa di sini terus. Kalau saya ketahuan sekarang, nggak ada yang bisa nolongin saya. Akhirnya sampai juga kita di Jakarta. Kita sudah di sini, tapi Jakarta ini luas sekali, Daus. Kalau kita cuma mengandalkan taksi bandara, kita bakal sulit bermanuver kalau tiba-tiba harus mengejar ke jalan-jalan kecil. Iya, betul. Dan kita butuh kecepatan. Kita tidak bisa antri taksi lagi. Daus, hubungi Fadil sekarang, suruh dia cari penyewaan mobil yang paling dekat dari lokasinya. Suruh dia sewa mobil lepas kunci yang mesinnya bagus.
Kita butuh kendaraan sendiri supaya lebih leluasa bergerak daripada harus nunggu atau ganti-ganti taksi. Halo, iya bang. Halo Fadil, saya sudah mendarat di Jakarta. Wah, syukurlah kalian sudah sampai. Dengerin saya. Polisi minta kamu sewa mobil sekarang juga. Cari yang responnya cepat. Jemput kami di pintu kedatangan Terminal 3 secepatnya. Oke. Saya kebetulan lagi di arah luar perkebunan nih. Ada tempat sewa mobil langganan ibu kos saya di daerah dekat sini. Saya ambil mobil sekarang dan langsung ke bandara. Bagus, jangan sampai telat. Kita harus bergerak sebelum dia merasa terlalu nyaman di sana. Jadi Fadil, bagaimana posisi terakhirnya? Di mana kamu terakhir lihat dia? Kita butuh koordinat akurat sekarang. Itu masalahnya pak. Tadi pas saya coba keliling lagi buat mastiin jalan masuknya, saya malah kehilangan jejak taksi itu. Perkebunannya luas banget dan jalannya bercabang-cabang. Saya sempat panik karena takut ketahuan. Jadi saya memutuskan keluar dulu daripada nyawa saya melayang. Sial, jadi kita belum tahu posisi dia tinggal di mana sekarang. Area perkebunan itu kalau saya lihat di peta memang cukup luas. Banyak bangunan seni permanen di sana. Tapi kamu ingatkan lokasi atau ciri-ciri jalan masuknya tadi? Ingat bang, saya ingat pohon beringin besar di salah satu tikungan. Oke, mantap. Kalau begitu, langsung saja kita ke sana. Tapi pak, Bang Daus, sebelum kita ke perkebunan itu, saya minta izin satu hal. Boleh nggak kita singgah sebentar ke kontrakan saya? Dekat dari sini kok, searah pula. Saya ingin minta izin ke istri saya. Tadi saya keluar tanpa izin dari dia. Pasti dia panik sekarang. Waktunya sempit Fadil. Kenapa anda telepon aja istrimu untuk kasih kabar? Gimana ya pak, istri saya itu orangnya panikan pak. Kalau saya cuma telepon, apalagi suasananya lagi begini, dia pasti bakal mikir yang macam-macam dan malah bikin kegaduhan. Saya sepakat dengan Fadil Pak Polisi. Dia itu adik saya. Saya juga sudah lama nggak ketemu dia sejak semua kekacauan ini dimulai. Lagi pula kita butuh Fadil dalam kondisi mental yang tenang sebelum masuk ke kandang macam nanti. Ya sudah, tapi tidak boleh lebih dari 10 menit ya. Kita tidak punya waktu yang banyak. Wah, terima kasih pak. Biar saya yang masuk duluan bareng kamu Fadil. Biar dia nggak kaget lihat ada polisi di depan sini. Mas Fadil, Bang Daus, kami itu mana saja? Katanya cuma sebentar. Saya telepon berkali-kali, nggak diangkat. Bikin panik aja. Terus sekarang kok bisa kamu bareng Bang Daus? Maafin saya sayang. Saya tadi ada situasi darurat yang nggak bisa mas jelasin lewat telepon. Tapi saya aman kok. Lihat sekarang saya nggak apa-apa kan. Bang Daus, saya udah rindu Bang Daus. Wah, ponakan saya lucu amat ya. Tapi kok abang bisa di sini? Apa yang terjadi sebenarnya? Kalian berdua kurang bersamaan. Abang baru sampai dari bandara. Dengar dia, kami nggak punya banyak waktu. Fadil itu hebat. Dia sudah bantu polisi sejauh ini. Sekarang Pak Broto ternyata sudah ada di Jakarta. Dan kami harus segera bergerak supaya dia nggak lari lagi. Dia, kami harus pergi lagi sebentar. Kali ini bareng Bang Daus dan polisi. Saya harus tunjukin jalan ke tempat persembunyian Pak Broto. Kalau malam ini kita nggak beresin, kita bakal selamanya terjebak di sini dan nggak bisa pulang kampung. Waduh, tapi itu bahaya mas. Kalau mereka punya senjata, gimana? Tenang dia, ada polisi di depan kok. Mereka profesional, abang janji. Abang akan jagain Fadil, suami kamu. Kami pergi buat jemput kebebasan kita semua. Kamu kunci pintu aja, jangan keluar sampai abang atau Fadil telepon, oke?
Tapi kalian harus janji ya sama saya. Kalian berdua harus pulang dengan selamat. Jangan ada yang terluka. Saya janji sayang, kami akan segera pulang. Topik, kamu ngerasa aneh nggak sih? Ini sudah 2 hari, tapi batang hidung Pak Polisi sama Bang Daus nggak kelihatan sama sekali. Biasanya kan minimal mereka mampir ke warung depan buat nanya-nanya. Iya Cil, terakhir kita ketemu Bang Daus kan pas dia nyuruh kita kabur lewat jalur belakang gudang itu. Habis itu ya nggak ada kabar sama sekali. Saya penasaran banget, sumpah. Apa Pak Broto sudah ketangkep ya? Tapi kalau sudah ketangkep, harusnya kan heboh. Atau minimal ada mobil sirene polisi lewat. Terakhir Bang Daus bilang ke kita, Pak Broto lolos dari hutan rawa yang kemarin. Tapi yang bikin saya bingung, kenapa Bang Daus ikut menghilang? Jangan-jangan... Yah, kamu jangan mikir macam-macam. Kamu lupa kemarin Bang Daus cerita soal Fadil. Bang Daus itu lagi berjuang nyelamatin Fadil. Feeling saya pengejaran ini gak cuma di kampung kita. Gini aja deh, daripada kita tebak-tebakan doang, gimana kalau kita pelan-pelan main ke depan kantor polisi? Kita pura-pura beli somai di depannya sambil ngintip mobil Pak Polisi. Hah, ide bagus tuh. Kalau mobilnya nggak ada, berarti mereka emang lagi operasi luar kota. Yuk cabut. Nah, di sini posisinya. Di sekitar sini terakhir kali saya melihat mobil taksi yang ditumpangi Pak Broto. Tapi sekarang udah beneran bersih ya Fadil. Nggak ada tanda-tanda lampu mobil atau bekas sorot lampu lain di depan. Iya bang, pas saya keliling tadi sebelum jemput kalian, taksinya memang sudah keluar dari area ini. Makanya saya tebak Pak Broto pasti turun dan menetap di salah satu bangunan di dalam sini. Jalanan di depan ini cuma 1 jalur saja atau ada percabangan lagi di dalam, Fadil? Ada beberapa cabang kecil buat jalur motor petani pak. Tapi kalau buat ukuran mobil seperti taksi tadi, jalurnya pasti lurus mengikuti jalan utama ini sampai ke arah area yang agak luas di dalam. Nah, bagus. Kalau taksinya sudah keluar, artinya target kita sudah diturunkan dan sekarang posisinya menetap. Dia merasa tempat ini sudah aman karena mengira berhasil mengocek kita di rumah kampung Bado. Fadil, kamu tetap perhatikan sekitar kita ya. Barangkali ada petunjuk yang kamu ingat. Siap pak, saya ingat tikungan di depan sana ada pohon beringin. Kemungkinan ada rumah di balik area itu. Tuh ada orang di depan. Coba tanya dia aja. Oh iya, coba berhenti di sana. Selamat malam, Pak. Kami dari kepolisian. Astagfirullah, polisi? Ada apa ini pak? Perasaan saya tidak ada buat salah apa-apa. Bapak tenang saja. Kami tidak sedang mencari Anda. Kami sedang melacak keberadaan seorang pria parubaya pelarian dari daerah kami yang baru saja datang ke area ini sekitar 5 jam yang lalu menggunakan aksi bandara. Apa Bapak melihatnya? Taksi ya? Di sini emang sering ada taksi lewat, Pak. Pak, jangan bohong. Ini urusan nyawa dan hukum negara. Kalau Bapak menyembunyikan buronan, Bapak bisa ikut terseret masuk penjara karena pasal bersekongkol. Jangan gitu, Pak. Iya. Tadi emang ada bapak-bapak tua yang datang naik taksi bandara. Dia bilang, dia mau nyewa tempat buat nyantai untuk masa pensiun. Pak Haji, itu di dalam. Saya lihat ada beberapa bangunan. Itu bangunan apa saja? Oh, itu semua villa milik saya, Mas. Memang sengaja saya buat beberapa unit di dalam kebun ini untuk disewakan harian atau bulanan kalau ada orang kota yang bosan dan pengen suasana sepi. Ada berapa bangunan tepatnya di dalam sana, Pak? Ada 3 bangunan, Pak. Tapi 2 di antaranya kosong, lagi diperbaiki atapnya. Nah,
Si bapak yang kalian cari itu, dia ambil villa yang posisinya paling pojok, yang paling dekat sama pembatas benteng kebun. Katanya biar tidak berisi. Saya mau pastikan sekali lagi Pak Haji, apa benar wajah orang yang menyewa villa pojok itu sama dengan pria di foto ini? Nah, iya pak, benar. Persis orangnya, tidak salah lagi. Pak Haji ini bagaimana sih? Sudah tahu ini daerah ibu kota, kok bisa-bisanya menerima tamu asing yang mencurigakan begitu? Gak takut ada apa-apa, Iman? Aduh, Pak Polisi. Justru orang-orang model begitu target marketing utama villa kebun saya. Konsep tempat ini kan jauh dari keramaian dan tersembunyi. Nah, konsep begitu paling laku dan bikin tertarik orang-orang yang lagi punya masalah atau jadi buronan. Maksud Bapak sengaja menampung penjahat demi duit? Bukan sengaja menampung penjahatannya, Mas. Tapi secara bisnis, orang bermasalah kayak begitu pasti berani bayar sewa villa setinggi apapun harganya, asal bisa sembunyi. Ya, saya bapak tadi ini langsung bayar pinggiran penawar, dan dari pengalaman saya, orang-orang pelaran begini tidak akan bertahan lama menginap di sini. Pasti langsung kabur lagi dalam beberapa hari, walaupun masa kontraknya masih lama. Nah, uang kontraknya kan hangus, dan sisa harinya bisa saya sewakan lagi ke orang lain. Itu yang bikin untung saya berlipat ganda, Pak. Urusan bisnis Bapak kita bahas nanti aja. Sekarang tunjukkan di mana lokasi villa itu. Siap, Pak. Siap. Mari ikut saya lewat jalur sebelah sini saja. Tanahnya alat keras, jadi langkah kaki kita tidak bakal kebenaran. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Broto. Angkatan. Hahaha. Lah, ada apa ini? Kok tiba-tiba kalian di sini? Mau kabur kemana lagi? Ini sudah umurmu.